Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala Sari dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi di sini saya akan menceritakan sejarah peradaban Islam di Spanyol. Jadi pada masa Khalifah Bani Umayyah telah mencapai keberhasilan ekspansi ke berbagai daerah, baik di timur maupun di barat, dengan wilayah kekuasaan Islam yang benar-benar sangat luas. Pada zaman Khalifah Walid bin Malik, salah satu khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, umat Islam mulai menaklukkan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia adalah nama tua untuk wilayah Spanyol dan Portugal. Sejak awal abad 5 Masehi, pada tahun 406 Masehi, wilayah tersebut dikuasai oleh bangsa Vandals, maka dinamakanlah Vandalusia. Namun, sejak tahun 711 Masehi, semenanjung Iberia dan wilayah selatan Perancis jatuh ke dalam kekuasaan Islam, diperintah oleh pembesar-pembesar Arab dan Barbar. Sejak itulah wilayah ini dikenal dengan Andalusia. Kemudian, Spanyol merupakan tempat paling utama dan jembatan emas bagi Eropa dalam menyerap peradaban Islam dan hasil-hasil kebudayaan Islam, baik dalam bentuk hubungan politik, sosial, perekonomian, maupun peradaban antar negara. Orang-orang Eropa menyaksikan kenyataan bahwa Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam jauh meninggalkan negara-negara tetangga Eropa, terutama dalam bidang pemikiran dan sains. Kemajuan Eropa yang terus berkembang hingga saat ini banyak berhutang budi kepada khazanah ilmu pengetahuan Islam yang berkembang di periode klasik. Di lain tempat antara Laut Tengah dan Laut Ionia terdapat salah satu pulau terbesar yang bernama Sisilia. Islam di Sisilia berkuasa selama kurang lebih 3 abad, dari 827 Masehi hingga 1091 Masehi. Keseluruhan pemerintahan Islam di Sisilia di bawah kekuasaan 3 dinasti, yaitu dinasti Aglabia pada tahun 827 hingga 909 Masehi, kemudian disusul oleh dinasti Fatimiyah dari tahun 909 hingga 948 Masehi, dan akhirnya dinasti Kalbiyah, yaitu dari tahun 948 hingga 1091 Masehi. Nah, kemudian kekuasaan Islam pada 2 daerah ini, yaitu daerah Iberia dan daerah Sisilia, telah memberi pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban, teknologi dan industri, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, sehingga para rakyatnya dapat mencapai puncak peradaban. 8 abad Islam berkuasa di Spanyol dan 3 abad di Sisilia, telah mengubah wajah peradaban ketika itu. Kemudian, asal-usul masuknya Islam di Spanyol Andalusia. Sebelum menaklukkan Spanyol, umat Islam terlebih dahulu menguasai Afrika Utara dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi dari dinasti Bani Umayyah. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada zaman Khalifah Abdul Malik. Afrika Utara dipimpin oleh seorang gubernur, yaitu Hasan bin Nu'man al-Ghassani. Pada masa Khalifah Al-Walid, Hasan ibnu Nu'man kemudian diganti oleh Musa bin Nusair. Tampaknya tujuan umat Islam menguasai Afrika Utara adalah membuka jalan untuk mengadakan ekspedisi lebih besar ke Spanyol, karena dari Afrika Utara itulah ekspedisi ke Spanyol lebih mudah dilakukan. Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 Masehi hingga 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Kemudian yang kedua, di zaman Al-Walid itu, Musa bin Nusair memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Penaklukan atas wilayah Afrika Utara itu pertama kali dikalahkan sampai menjadi salah satu provinsi dari Khilafah Bani Umayyah
memakan waktu selama 53 tahun, yaitu mulai dari tahun 30 Hijriah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan hingga tahun 83 Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Al-Walid. Kemudian yang ketiga, setelah kawasan Afrika Utara dikuasai, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Spanyol. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi kaum muslimin dalam penaklukan wilayah Spanyol. Sebelum penaklukan Spanyol oleh Islam, kondisi kawasan tersebut sungguh sangat memprihatinkan, terutama ketika masa pemerintahan Raja Gotik yang melaksanakan pemerintahannya dengan tangan besi. Kondisi ini menyebabkan rakyat Spanyol menderita dan tertekan. Mereka sangat merindukan kedatangan kekuatan Ratu Adil sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka dari situasi saat itu. Dan pada akhirnya mereka menemukan momentum ketika kedatangan Islam di Spanyol. Dalam proses penaklukan Spanyol, terdapat 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satu satuan ke sana. Mereka adalah Thorif bin Malik, kemudian Tariq bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Thorif bin Malik dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Pengintaian pertama dilakukan pada bulan Juli tahun 710 Masehi oleh Thorif. Thorif bin Malik adalah orang kepercayaan Musa bin Nusair, gubernur terkemuka di Afrika Utara. Thorif menyeberangi selat yang berada di antara Maroko dan benua Eropa, kemudian mendarat di semenanjung kecil di ujung paling selatan benua Eropa. Semenanjung tersebut diberi nama Jazirah Thorif. Thorif bersama bala tentara berkekuatan 100 pasukan kavaleri dan 400 pasukan infanteri. Mereka menaiki 4 buah kapal yang disediakan oleh Julian. Dalam penyerbuan itu, Thorif tidak mendapat perlawanan yang berarti. Ia menang dan kembali ke Afrika Utara dan membawa harta rampasan yang tidak sedikit jumlahnya. Didorong oleh keberhasilan Thorif dan melihat adanya konflik penguasa di kerajaan Spanyol Gotik Barat, serta dorongan yang besar untuk memperoleh harta rampasan perang, Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan ke Spanyol sebanyak 7.000 orang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ini lebih dikenal sebagai penaklukan Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Pasukannya terdiri dari sebagian besar suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan sebagian orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Al-Wahid. Pasukan itu kemudian menyeberangi selat di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Sebuah gunung tempat pertama kali Tariq dan pasukannya mendarat dan menyiapkan pasukannya dikenal dengan nama Gibraltar, yaitu Jabal Tariq. Dengan dikuasainya daerah ini, maka terbukalah pintu secara luas untuk memasuki Spanyol. Dalam pertempuran di suatu tempat yang bernama Bakkah, Raja Roderick dapat dikalahkan. Dari situlah Tariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo, yaitu ibu kota kerajaan Goth pada saat itu. Kemenangan pertama yang dicapai oleh Tariq bin Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang luas lagi. Cemburu atas keberhasilan letnannya yang tak terduga dan fenomenal, Musa bin Nusair bersama 10.000 tentara yang terdiri atas orang Arab dan Arab Suriah bergerak menuju Spanyol pada bulan Juni pada tahun 712 Masehi. Musa bin Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Tariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu persatu kota yang dilewatinya dapat ditaklukkannya. Setelah Musa bin Nusair berhasil menaklukkan Sidonia, Carmona, Seville, dan Merinda, serta mengalahkan penguasa kerajaan Gotik, Theodomir di Orihuela, ia bergabung dengan Tariq di Toledo.
Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragossa sampai Navarre. Pada penaklukan Spanyol Andalusia ini, para penduduk sepantasnya merasa terkesan oleh toleransi yang ditawarkan kaum muslim begitu perlawanan aktif telah berhenti. Mayoritas penduduk Spanyol Andalusia memeluk Islam secara bebas, terutama mereka yang di masa sebelumnya telah tertindas di bawah pemerintahan elit penguasa yang terdiri atas orang-orang Katolik Roma. Perkawinan campuran dianjurkan dan dalam waktu yang relatif singkat, ajaran Islam yang sederhana dan lugas tersebar luas. Kemudian gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi. Sasaran yang ditunjuk ialah daerah sekitar pegunungan Pirenia dan Perancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada As-Samah, tetapi usahanya gagal dan terbunuh pada tanggal 102 Hijriah. Selanjutnya, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bin Abdullah al-Ghafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Bordeaux, Poitiers, dan kota Tours. Akan tetapi penyerangan ke Prancis gagal dan tentara yang dipimpinnya mundur kembali ke Spanyol. Sesudah itu, masih juga terdapat penyerangan seperti ke Avignon tahun 734 Masehi, ke Lyon tahun 743 Masehi, dan pulau yang terdapat di Laut Tengah, Majorca, Corsia, Sardinia, Creta, Rhodes, Cyprus, dan sebagian dari Sisilia juga jatuh ke tangan Islam di zaman Bani Umayyah. Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum muslim yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 Masehi ini telah menjangkau seluruh Spanyol dan menyebar jauh menjangkau Perancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia. Kemenangan-kemenangan yang dicapai umat Islam nampak begitu mudah. Hal itu dapat dipisahkan dari adanya faktor eksternal dan faktor internal yang menguntungkan. Adapun yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa Spanyol ditaklukkan oleh Islam, kondisi sosial, ekonomi, politik sangat menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terbagi-bagi menjadi beberapa negara kecil, serta penguasa Gotik yang bersikap tidak toleran terhadap penganut agama lain, yaitu Yahudi. Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Rakyat dibagi-bagi ke dalam sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Dalam kondisi itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas, dan juru pembebasnya mereka temukan dari orang Islam. Hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah tentara Roderick, yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Yang tak kalah penting adalah ajaran Islam bersifat toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslim itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Adapun yang dimaksud dengan faktor eksternal adalah suatu kondisi yang terdapat di dalam negeri Spanyol sendiri. Pada masa Spanyol ditaklukkan oleh Islam, kondisi sosial, ekonomi, politik sangat menyedihkan. Secara politik, wilayah Spanyol terbagi-bagi menjadi beberapa negara kecil, serta penguasa Gotik yang bersikap tidak toleran terhadap penganut agama lain, yaitu Yahudi.
Penganut agama Yahudi yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Spanyol dipaksa dibaptis menurut agama Kristen, yang tidak bersedia disiksa dan dibunuh secara brutal. Rakyat dibagi-bagi ke dalam sistem kelas, sehingga keadaannya diliputi kemelaratan, ketertindasan, dan ketiadaan persamaan hak. Dalam kondisi itu, kaum tertindas menanti kedatangan juru pembebas, dan juru pembebasnya mereka temukan dari orang Islam. Hal yang menguntungkan tentara Islam lainnya adalah tentara Roderick, yang terdiri dari para budak yang tertindas tidak lagi mempunyai semangat perang. Selain itu, Yahudi yang selama ini tertekan juga mengadakan persekutuan dan memberikan bantuan bagi perjuangan kaum muslimin. Adapun yang dimaksud dengan faktor internal adalah suatu kondisi yang terdapat dalam tubuh penguasa, tokoh-tokoh pejuang, dan para prajurit Islam yang terlibat dalam penaklukan wilayah Spanyol pada khususnya. Para pemimpin adalah tokoh-tokoh yang kuat, tentaranya kompak, bersatu, dan penuh percaya diri. Yang tak kalah penting adalah ajaran Islam bersifat toleransi, persaudaraan, dan tolong-menolong. Sikap toleransi agama dan persaudaraan yang terdapat dalam pribadi kaum muslim itu menyebabkan penduduk Spanyol menyambut kehadiran Islam di sana. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.